Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hasibni hisaban yasira. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Jatilahi Rabbi yang Maha Kubur, yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali bersama dalam kajian subuh di live FB UB Channel. Terima kasih kepada Kang Alfitriana Wilujeng gabung Kang. Jadi Cimahi biasa nama tanya Wilujeng gabung Kang Yana. Alhamdulillah. Hadirin akhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita coba membahas terkait permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keringanan dalam penghisaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini sebuah pemberitahuan sekaligus tazkirah kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita. Walaupun pertanyaan ini tak perlu jawaban dengan kata-kata, tapi jawaban ini harus dibuktikan dengan amal kita. Pakaipa, bagaimanakah idza jama'nahum, ketika kami mengumpulkan mereka, liyaumil la raiba fihi, di hari yang tidak ada keraguan padanya, wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat lahum la yudlamun. Untuk apa kelak kita dikumpulkan di hari tersebut? Untuk apa kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa wufiyat kullu nafsin, untuk diperlihatkan, untuk diperlihatkan amal kita. Kullu nafsin, setiap diri, wahum la yudlamun, dan mereka la yudlamun, tidak akan pernah didolim. Ikhwan billah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita
sekaligus menjadikan tazkirah agar kita berhati-hati. Sebab apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan hari ini di dunia, kelak kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, kelak di satu hari yang tidak ada keraguan padanya, Allah akan kumpulkan kita semua. Untuk apa? Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Untuk diperlihatkan catatan perbuatan kita dan tidak akan pernah didolim. Jadi hartosna perbuatan pada melansa kecil apapun nuku orang nuju di bidamal ayeuna, maka kelak di hadapan Allah bakal ditinggalkan deui ka urang. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah didolim. Hartosna nu sae-sae, nu awan-awan, nu laras-laras, nu lepat-lepat, itu bakal terlihat di hadapan Allah kelak. Hadirin ikhwati iman, ikhwan billah rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika catatan kita lama diperiksa, ketika seseorang lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan celaka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dan contoh kepada kita. Di samping orang sadayana melaksanakan amal yang Allah perintahkan, melaksanakan sesuatu yang Rasul contohkan, tapi jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali. Terima kasih wilujeng gabung Kang Budi, Pak Asep Budi nih ya. Wilujeng bergabung di live subuh UFI channel, dan juga Kang Alip nih ya. Terima kasih wilujeng gabung. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemahakuasaannya, kemahakepemilikannya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Mau engkau tampakkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maha milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian kesananya ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, mau engkau tampakkan atau engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengungkapkan, kelak seseorang akan mendapatkan dan merasakan surga sebelum sampai surga yang sebenarnya. Sebaliknya pun, kelak ada orang yang merasakan neraka sebelum masuk ke dalam neraka. Apa yang dimaksudkan seseorang merasakan surga sebelum masuk surga yang sebenarnya? Apa yang dimaksudkan seseorang mengalami neraka walaupun belum masuk ke dalam neraka yang sebetulnya? Maka dijelaskan, ketika seseorang dipisahkan roh dari jasadnya, maka orang ada yang mendapatkan ni'amul qabri dan juga ada yang mengalami azabul qabri.
Jadi seseorang kelak di alam kubur itu ada yang merasakan ni'amul qabri, nikmat di dalam kubur. Bahkan malaikat mengatakan tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Artinya nikmat, bahagia, menyenangkan. Di alam kuburnya bagaimana? Di alam kuburnya diluaskan mada basyarihi, seluas pandangan mata. Ruhnya bagaimana? Wa ajma'u ruhuhu ma'a arwahil mu'minin. Ruhnya disatukan dengan ruh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Betapa nikmatnya, betapa bahagianya. Bahkan kelak tatkala yaumul ba'as, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika matahari begitu dekatnya di padang mahsyar, maka orang tersebut akan merasakan kenikmatan karena Allah naungi dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hisabnya akan diringankan, bahkan tanpa hisab masuk surga. Ini semua yang kita inginkan. Ini semua yang kita harapkan. Ini semua yang kita cita-citakan. Senikmat-nikmatnya hidup di dunia, sebahagia-bahagianya hidup di dunia, tapi ada batas yang ditentukan Allah. Tapi kelak hakiki, selamanya kekal kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan surga sebelum kita masuk surga yang sebenarnya. Dari fase-fase tahapan-tahapan sebelum menuju surga, mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita merasa bahwa amal kita masih sedikit, kadang dosa pun masih banyak, tapi mudah-mudahan insya Allah kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang telah kita lewati, doa-doa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw fi'lin. Kita memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala sebari sekuat tenaga sakia tanagi urang teh ngamal-ngamalkeun amalan-amalan surga yang telah Allah perintahkan, yang Rasul contohkan. Kemudian juga ada orang yang masuk neraka, merasakan neraka, tapi sebelum masuk neraka yang sebenarnya. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang yang akan mengalami dhamatul kubri, gencetan di alam kubur. Digencet Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan akan merasakan siksaan-siksaan terus dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kelak yaumul ba'as. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan ada seseorang yang disiksa oleh dengan keringatnya sendiri. Kemudian matahari sangat dekat, dia kebanjiran keringatnya, bahkan dia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Kita berharap diri kita, keluarga kita semuanya, seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semua, dikarenakan begitu perihnya, begitu siksaan Allah itu azabun syadid, begitu kerasnya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai tahapan penghisaban. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka hasibni hisaban yasir. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, hasibni, hisablah aku, hisab abdi, hisaban yasiro, dengan penghisaban yang ringan. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bukan hanya pengharapan, tapi ini merupakan sebuah perjuangan. Bukan hanya sebatas keinginan, tapi ini harus diusahakan. Bukan hanya sebatas cita-cita, tapi ini harus dilakukan. Apa maksudnya? Ketika kita ingin diringankan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang ringan, maka yang pertama, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan. Yang keduanya, jauhi apa yang Allah larang, sebagaimana Rasul menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semua. Dan kemudian sudah barang tentu kita tidak boleh meninggalkan istighfar. Kita tidak boleh meninggalkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak tatkala wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, ketika diperlihatkan kepada kita ma kasabat, apa-apa yang dikerjakan oleh kita di dunia ini, maka insya Allah kita sudah berusaha sekuat tenaga membersihkan kesalahan-kesalahan kita, membersihkan dosa-dosa kita dengan beristighfar dan beramal soleh. Maka yakinlah Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Maka wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegera kita menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita sudah usahakan beristighfar kepada Allah, membersihkan dengan amal kita. Insya Allah tatkala wufiyat kullu nafsin ma kasabat, ketika diperlihatkan apa-apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, maka insya Allah Allah akan memperlihatkan kebaikan yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah SAW kelak melalui doa ini, Allahumma inni as'aluka hasibni hisaban yasir, kalau ada seseorang yang ada kesalahan, maka Allah panggil. Kemudian Allah menyatakan kepada mereka, kepada orang tersebut, betulkah kamu telah melakukan ini? Maka orang tersebut menjawab, benar ya Allah. Kemudian Allah tanyakan kembali, betulkah kamu telah melakukan ini dan itu? Orang tersebut pun mengatakan, betul ya Allah. Sampai beberapa kali Allah bertanya, maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, aku telah membersihkan dan mengampuni apa-apa yang telah kamu lakukan. Ini salah satu doa
yang dijelaskan ketika kita memohon, Allahumma inni as'aluka hasibni hisaban yasir. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung bergabung. Ini juga ya komentari dan juga Ustaz Adam nih ya di Rahayu di Margasih. Ujung bergabung. Hatur nuhun. Nah, hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bayangkan, jika kita rasakan, jika kita pikirkan, tidak ada pelatihan tatkala sakaratul maut. Tidak ada pendidikannya, hanya sebatas gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cik urang teh mun sakaratul maut teh kumaha? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui. Kalau sholat jenazah bisa kita pelajari, kemudian kita praktek. Mungkus jenazah biasa dipraktekkan, ngamakamkan oge biasa dipraktekkan. Tapi tatkala sakaratul maut tak ada prakteknya. Kumaha diajarna ya? Hanya sebatas kita mengetahui dari dalil-dalil. Man qala la ilaha illallah kesananya dakhalal jannah. Tapi ketika sakaratul maut datang kepada kita, tatkala ruh akan dipisahkan dari jasad kita, semua pun tidak akan pernah mengetahui bagaimana prosesnya, bagaimana yang kita rasakan. Karena itu detik-detik terakhir yang sangat menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW saja tatkala mau dipisahkan ruh dari jasadnya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rasa sakit yang aku alami saat ini ketika sakratul maut, maka limpahkanlah rasa sakit ini seluruh umatku, agar kelak umatku tatkala sakratul maut melepaskan ruh dari jasadnya takkan pernah merasakan sakit. Ini tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khatiman juga, ini merupakan hal-hal yang perlu kita rasapi, kita bayangkan, kita gambarkan. Pangkat Rasulullah SAW, orang yang berjuang, juga selamat bergabung nih Widya Swati, terima kasih selamat bergabung di kajian subuh terkait doa-doa. Hadirin khatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampai seperti itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa sakit ketika ruh dipisahkan dari jasad, memohon umatnya agar tidak merasakan rasa sakit. Kata Rasul, limpahkanlah saja rasa sakit ini pada saat ini, maka Allah tidak mengabulkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tinggal mungkin kembali kepada kita. Tinggal mungkin apa yang ada dalam hati kita, tinggal mungkin sejauh mana realisasikan, ngegambarkan ayat-ayat Allah ku amal urang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh gambaran mana yang baik dan ini jalannya, mana yang jelek dan ini jalan, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita semua. Nah, hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini
dan kita berusaha sekuat tenaga ingin selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Kita selalu berusaha ingin di jalan yang Allah ridhoi, di rel koridor hukum yang telah Allah tentukan, dan dijauhkan dari amal-amal yang Allah larang. Tetapi kita pun meyakini tidak akan pernah terlepas dari dosa. Kadang kita menjaga hati-hati sekuat tenaga, satu saat akan jatuh kepada perbuatan dosa. Kita berusaha membersihkan diri kita, satu saat pun akan terkontaminasi, terkotori. Satu saat kita ingin berusaha terus beramal soleh, tapi satu saat pun kita akan melakukan amal sayyi'ah, amalan sayyi'ah. Oleh sebab itu, kaitan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka hasibni. Ya Allah, hisablah abdi hisaban yasira, ku hisab anu ringan. Maka 3 hal tadi yang tidak boleh lepas dari diri kita. Yang pertama, laksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan. Yang kedua, berusaha tinggalkan apa yang Allah larang melalui Rasulnya. Kemudian yang ketiga ini yang jangan dilupakan oleh kita, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita meyakini terhadap apa yang kita minta. Kita meyakini akan terkabulnya doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ud'uni astajib lakum. Yakinlah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memohon melalui 3 perkara yang telah kita lakukan tadi, memohon untuk diringankan hisab kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisab kita. Dan ketika wufiyat kullu nafsin ma kasabat, ketika Allah memperlihatkan maka sahabat apa-apa yang telah kita lakukan di dunia, insya Allah Allah akan memperlihatkan yang baik-baiknya saja. Karena yang jelek, dosa yang kita lakukan telah kita memohonkan ampun, membersihkan dengan amal kita. Insya Allah amal kita akan terbawa amalan sholihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait doa permohonan keringanan hisab pada subuh kali ini, insyaallah bisa membuat ketenangan, bisa membuat keyakinan dalam diri kita. Lebih baik kita menganggap diri kita penuh dengan dosa, agar kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita setiap beres sholat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita menganggap diri kita sedikit dosa sehingga jarang kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini dosa sebesar apapun yang kita lakukan, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah akan membersihkan dosa kita. Dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menunggu seseorang kembali ke jalannya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam jalan yang Allah ridhoi, dalam koridor hukum yang telah Allah tentukan. Dan jika ada perbuatan dosa yang kita lakukan, agar kita diringankan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah, memohon untuk Allah bersihkan di dunia
ini jangan pernah Allah bersihkan kelak tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ikhwan dan akhwat fillah yang telah bergabung. Mudah-mudahan bisa terus bergabung. Dan insya Allah kajian ini walaupun nanti tertinggal di awal, insya Allah nanti bisa diputar kembali karena ini tersimpan untuk selamanya. Mudah-mudahan menjadi jariah dan amal kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa bergabung bersama kembali kelak dalam kenikmatan yang maha sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di samping bisa kita lihat di FB kajian UPI channel ini, bisa juga dilihat di YouTube. Kalau di FB itu UPI channelnya besar semua. Kalau di YouTube nanti bisa lihat, tinggal dibuka Firman Hidayat UPI. Firman F-nya besar, Hidayatnya H-nya besar, UPI-nya kecil semua. Nanti bisa lihat di sana di YouTube. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan amalan sholihat dan dijauhkan kita dari amalan sayyi'ah. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.